Kemudian di sini akan dijelaskan tentang apa yang dianjurkan untuk kita baca di malam Lailatul Qadar atau di malam-malam yang diharapkan bahwasanya itu adalah Lailatul Qadar. Di sini akan dijelaskan qiyamuha, yaitu qiyamul Lailatul Qadar, wa du'a'u fiha, dan doa di dalam malam Lailatul Qadar. Yustahabbu qiyamuha wa ihya'uha bis sholati wa du'a'i wa nahwihima. Yustahabbu qiyamuha, disunnahkan atau dianjurkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, wa ihya'uha, dan menghidupkannya sama aja, bis sholati, dengan sholat, wa du'a'i, dan berdoa, wa nahwihima, dan selainnya sholat dan berdoa tersebut. Fafil hadis, maka disebutkan di dalam hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatul qadri, barang siapa menghidupkan Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan keadaan beriman dan juga berintrospeksi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni baginya dosa-dosa dia yang terdahulu. Muttafaqun alaih, hadis ini itu muttafaq alaih atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Wa yustahabbu, dan dianjurkan, ayyuktsira fi lailatiha, untuk memperbanyak di malam-malam Lailatul Qadar, min qauli, daripada doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau itu zat yang maha pengampun, tuhibbul afwa, dan juga mencintai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah kami. Faqad rawat Aisyah radhiyallahu anha, maka sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan, qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadar, ara'aita, apakah engkau mengetahui atau apakah engkau melihat, in alimtu, kalau aku itu mengetahui, ayya lailatul qadar, kapankah Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, maka apa kira-kira yang akan aku baca di dalam Lailatul Qadar. Qala, maka Rasulullah menjawab, quli, katakanlah atau ucapkanlah atau berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, doa tadi itu. Rawahu Tirmidzi, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata bahwasanya hadits ini itu hasanun shahihun. Hasanun shahihun itu apa? Yaitu dari satu jalur itu hasan, dari satu jalur itu sahih, atau perawi di sini itu meragukan apakah ini itu berstatus hasan atau berstatus sahih. Jadi seperti itu adalah hasanun sahihun. Kemudian wafis sahihain, dan di dalam as-sahihain atau sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru, jikalau telah masuk 10 akhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, maka beliau mengikat atau merapatkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Qala al-imamu Abdullah bin Alawi al-Haddad, Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, qutbul irsyad, qutbud da'wah wal irsyad, Imam Haddad berkata, fi kitabih, di dalam kitab beliau, An-Nasaih ad-Diniyah, wa yanbaghi lil mu'min, dan seharusnya bagi seorang mukmin al-fatin, yang cerdas, ayyakuna fi kulli lailatin, hendaknya di setiap malam, min layali Ramadan, daripada malam-malam bulan Ramadan, musta'iddan, itu bersedia atau bersiap diri, di Lailatul Qadar, untuk Lailatul Qadar, wa mustaiqidun laha, dan terjaga untuk melakukan Lailatul Qadar, wa mudawiman ala amalis sholih, dan terus menerus untuk melakukan amal soleh. Fa innal maqsud, karena maksud, alladzi alaihil muawwal, yang diinginkan adalah anta'tiya alaihi Lailatul Qadar, adalah supaya ketika datang padanya Lailatul Qadar, wa huwa mustaghriqun bil amalis sholih, dan dia dalam keadaan beramal soleh, dzakiran lillahi ta'ala, dalam keadaan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, ghairu ghafilin, bukan orang yang lalai atau lupa, wala sahin, atau lupa, wala lahin, ataupun orang yang melakukan hal-hal yang sia-sia. Wasaun ba'da dzalika ra'a lailatul qadar aw lam yaraha,
baik setelah itu dia itu mengetahui atau menyadari bahwa malam tersebut itu adalah Lailatul Qadar, atau lam yarah, atau dia tidak menyadarinya. Fa innal amil fiha, karena sesungguhnya orang yang beribadah di dalamnya, bi taatillah, dengan ketaatan kepada Allah, yakunu amaluhu fiha khairan, yakunu amaluhu, maka amal dia itu fiha, di dalam Lailatul Qadar, khairan, itu lebih baik, min amalihi fi alfi syahr, daripada ibadah dia selama 1000 bulan. Alima biha aw lam ya'lam, baik dia itu mengetahui bahwa malam tersebut itu malam Lailatul Qadar atau tidak mengetahuinya. Jadi Imam Haddad berkata bahwasanya kalau orang muslim yang cerdas, maka dia akan menyibukkan setiap malam daripada bulan Ramadan itu dengan beribadah, tidak peduli apakah dia itu mengetahui hal tersebut itu malam Lailatul Qadar atau enggak. Intinya dia itu menyibukkan setiap malam-malamnya itu dengan beribadah, dengan berzikir kepada Allah, dengan ketaatan kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya kok toh nanti itu tiba-tiba ternyata bertepatan malam tersebut itu adalah malam Lailatul Qadar, dia itu sudah siap, dia itu sudah keadaan dalam beribadah, dia itu sudah dalam keadaan berzikir kepada Allah, sudah siap, sudah ready, sudah dalam keadaan ibadah. Karena menurut Imam Haddad, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang beribadah di dalam malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan, orang yang beribadah di dalamnya itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, itu mendapatkan fadilah tersebut baik dia itu mengetahui bahwa malam tersebut itu Lailatul Qadar atau enggak. Jadi keutamaannya itu enggak berkaitan dengan orang itu tahu atau enggak, baik dia itu tahu atau tidak. Jikalau memang bertepatan malam Lailatul Qadar, malam dia itu ibadah itu malam Lailatul Qadar, maka ya dia tetap mendapatkan keutamaan khairun min alfi syahr. Jadi seperti itu. Wa inna ma qulna, dan kami katakan, kata Sayyid Abdullah bin Wafad al-Haddad, innahu yang bagi, bahwasanya seharusnya yang ayyatanabbah Lailatul Qadar, untuk kita itu bersiap siaga atau berwas-was, mewaspadai daripada Lailatul Qadar, memperhatikan Lailatul Qadar, wa ista'iddalah, dan mempersiapkan diri untuk Lailatul Qadar, fi kulli lailatin, di setiap malam, min hadza syahr, daripada bulan ini atau bulan Ramadan. Likathrati ma waqa'a bainal ulama, karena banyaknya sesuatu yang terjadi daripada ulama, minal khilaf, daripada perbedaan pendapat, fi ta'yiniha, dalam penentuan Lailatul Qadar, wa anha ayyul lailatihiyya, dan bahwasanya di manakah, kapankah pastinya Lailatul Qadar itu enggak ada pendapat yang pasti, semua itu ya khilaf. Ada yang mendahulukan, ada yang berpendapat seperti ini dengan alasan seperti ini, ada yang berpendapat seperti itu dengan alasan seperti itu. Semua itu beda, enggak ada qaul yang sabit, enggak ada qaul yang pasti. Hatta qala ba'duhum, bahkan sebagian ulama itu berkata, innaha mubhamatun, bahwasanya Lailatul Qadar itu malam yang memang disamarkan, fi jami'i layali syahr, di seluruh malam bulan tersebut. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama itu bahkan mengatakan, innaha muntaqilatun fi layalihi, bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di setiap malamnya, wala isat lailatun bi'ainiha, bukan satu malam tertentu. Jadi ada sebagian ulama itu berpendapat saking Lailatul Qadar itu disamarkan, bahwasanya Lailatul Qadar itu bukan cuma satu malam tertentu, bukan cuma semisal Lailatul Qadar itu bertepatan 21 Ramadan dan satu full malam itu Lailatul Qadar. Sebagian ulama ada yang berpendapat enggak, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Mungkin tanggal 21 itu Lailatul Qadar, tapi cuma dari semisal dari jam 8 sampai jam 12. Lah nanti di tanggal 27 ternyata Lailatul Qadar bertepatan dari jam 1 sampai jam 3. Nanti tanggal 25 itu Lailatul Qadar jam 12 sampai jam 2. Jadi bahkan sebagian ulama itu ada yang berpendapat seperti itu. Saking disamarkannya Lailatul Qadar itu bukan cuma satu malam tertentu, bahkan berpindah-pindah di setiap malamnya, di setiap bagian-bagian malamnya itu berpindah-pindah. Mungkin tanggal 21 itu ke bagian awal malam, 25 itu pertengahan malam, 27 itu akhir malam, itu nggak ada yang tahu pasti. Jadi itu menunjukkan bahwasanya kita itu jangan berpatokan hanya dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan, karena nggak ada waktu yang pasti. Tugasnya kita sebagai muslim yang fatin, yang cerdas, adalah memaksimalkan seluruh malam-malam kita itu dengan ibadah, karena sekalipun nggak ada pendapat yang pasti tentang kapankah malam Lailatul Qadar itu,
kalau kita itu menghidupkan seluruh malam-malam Ramadan dengan ibadah, itu sudah pasti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sekalipun nggak ada pendapat yang pasti kapankah Lailatul Qadar, tapi kalau kita itu menghidupkan seluruh malam-malamnya, itu sudah satu qaul yang pasti bahwasanya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ya seperti itu, sama kayak apa namanya, semisal kita itu apa namanya, ya kayak orang itu baca buku gini, orang yang tidak membaca buku itu gimana sih, lupakan. Jadi ini seperti itu. Qultu wa ajiduni, dan aku menemukan diriku, amilu ila hadzal qaul, itu condong kepada qaul ini, yaitu bahwasanya enggak ada bahwasanya Lailatul Qadar itu bukan salah satu lailah muayyanah. Wa ara annaha qad takunu fi ghairil ashril awakhir, dan saya melihat bahwasanya bisa saja Lailatul Qadar itu bukan di 10 terakhir bulan Ramadan. Wa in kana wuqu'uha fiha wal aktsar, sekalipun mungkin saja jatuhnya Lailatul Qadar di Ashrul Awakhir itu adalah yang memang kebiasaannya atau kebanyakan itu jatuh di Ashrul Awakhir. Wa alaihi jumhurul ulama, dan pendapat itulah yang dipakai oleh jumhurul ulama atau sebagian besar ulama, bahwasanya Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. A'ni anna Lailatul Qadar fil Ashril Awakhir min Ramadan, yaitu bahwasanya Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau menurut Imam Abdullah atau Said Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, pendapat bahwasanya lebih condong ke pendapat bahwa Lailatul Qadar itu enggak tertentu di malam-malam tertentu. Jadi bahkan Lailatul Qadar itu enggak, bisa saja di selain 10 terakhir bulan Ramadan, sekalipun mungkin kebanyakan itu terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan, tapi bisa saja di malam-malam yang lain, atau bahkan bisa saja di malam-malam pertama, bukan 10 terakhir. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan tentang Lailatul Qadar dan kapankah Lailatul Qadar itu terjadi, dan perbedaan pendapat ulama tentang Lailatul Qadar itu sendiri, dan apa yang seharusnya atau dianjurkan untuk kita baca ketika malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.